Resep pertama, pepes ayam kemangi. Untuk bahannya, siapkan sekitar 1 kg ayam segar yang sudah dipotong dengan ukuran sedang ya mams, dan juga sudah dicuci bersih. Bahan lainnya ada 1 batang daun bawang, 1 buah tomat, 3 buah batang serai, dan daun kemangi secukupnya. Untuk bumbu halusnya ada 4 buah cabai merah, 8 buah bawang merah, 3 buah bawang putih, 8 butir kemiri, dan 1 ruas kunyit. Serta untuk bumbu seasoningnya ada gula, garam, dan kaldu bubuk secukupnya. Itu dia bahan dan bumbunya. Selanjutnya langkah berikutnya kita akan potong-potong terlebih dahulu 1 batang daun bawang. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu 3 batang serainya juga akan saya potong memanjang menjadi 4 potongan seperti ini ya mams. Dan juga buah tomatnya saya potong kecil-kecil seperti ini ya mams. Kalau sudah semuanya, ini kita akan sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bumbu halusnya ini akan saya ulek pakai cobek ya mams. Bisa juga untuk menghaluskannya bisa menggunakan blender atau juga chopper. Ini bumbunya saya ulek semua. Setelah agak halus kemudian saya tambahkan kemiri. Kemudian saya ulek lagi sampai bumbunya menjadi lebih halus. Nah, kalau sudah, pindahkan ke dalam mangkuk yang berukuran besar, lalu tambahkan bumbu seasoningnya, garam, gula, dan kaldu bubuknya. Lalu kita aduk merata dulu. Kemudian masukkan daging ayam. Masukkan juga potongan daun bawang, tomat, dan juga batang serai. Kemudian tambahkan juga daun kemangi. Lalu aduk semuanya sampai tercampur merata dan meresap dengan bumbunya ya mams. Jangan lupa cek rasa dulu sebelum dibungkus. Nah, ini bumbunya udah tercampur merata ya mams. Ini udah siap kita bungkus. Selanjutnya kita siapkan daun pisang seperti ini untuk membungkusnya ya mams. Kemudian ambil 2 lembar daun pisang. Lalu ambil 1 sendok pepes ayam atau sekitar 2 potong ya mams. Lalu kita bungkus dengan cara dilipat seperti ini ya mams. Lalu kita sematkan lidi untuk menguncinya. Hasilnya seperti ini ya mams. Lakukan lagi sampai semua si pepes ayamnya selesai dibungkus. Kemudian siapkan kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya ya mams. Kita masukkan ke dalam panci kukusan dan kita kukus selama 20 menit atau sampai si pepes ayamnya ini matang. Setelah matang bisa langsung kita angkat dan keluarkan dari kukusan lalu dinginkan. Dan ini dia pepes ayam daun kemanginya udah matang ya mams. Selamat mencoba ya, semoga video ini bermanfaat. Resep kedua, pepes ikan mas.
Bahan yang perlu kita siapkan di sini saya gunakan 1 kg ikan mas. Ini sudah dicuci bersih dan sudah dikeluarkan isiannya ya mams. Dan pastikan menggunakan ikan yang masih segar ya. Dan untuk bumbu halusnya kita siapkan 8 buah bawang merah, 3 buah bawang putih, 4 buah cabai merah, 8 buah kemiri dan 1 ruas kunyit. Untuk bahan lainnya kita siapkan juga 1 batang daun bawang, 1 buah tomat, 2 batang serai dan daun kemangi secukupnya. Dan untuk seasoningnya ada garam, gula, kaldu bubuk. Ini kita pakai opsional aja ya mams. Selanjutnya untuk daun bawang ini akan saya potong-potong terlebih dahulu seperti ini. Untuk batang serainya bisa dipotong menjadi 4 bagian seperti ini ya mams. Begitu juga dengan tomatnya, ini kita potong-potong seperti ini aja ya mams. Selanjutnya kita akan haluskan bumbu. Di sini saya menggunakan chopper dari Mitochiba CH200. Untuk link pembeliannya bisa dicek di description ya mams. Masukkan semua bahannya ke dalam chopper dan langsung kita haluskan. Supaya hasil bumbunya lebih halus bisa ditambahkan dengan sedikit air ya mams. Nah kalau sudah kita bisa keluarkan atau pindahkan ke wadah lain ya mams. Selanjutnya siapkan wadah yang cukup besar, lalu masukkan ikan masnya, tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan juga potongan daun bawang, tomat, dan juga serai. Kemudian ini kita aduk. Lalu tambahkan bumbu seasoningnya, garam, gula, dan kaldu bubuk. Ini opsional aja ya mams, sesuaikan dengan selera. Kemudian ini kita aduk rata semuanya supaya tercampur dengan bumbu. Jangan lupa cek rasa dulu sebelum kita bungkus. Nah ini ikan masnya udah siap kita bungkus ya mams. Selanjutnya ambil 2 lembar daun pisang yang sudah dilap bersih. Lalu ambil 1 potong ikan mas, letakkan di tengah di atas daun dan beri daun kemangi di atasnya. Kemudian gulung atau bungkus seperti ini ya mams. Dan di bagian ujung kiri dan kanannya ini kita sematkan dengan tusuk gigi untuk menguncinya. Lalu gunting bagian ujung-ujungnya supaya lebih rapi. Hasilnya seperti ini ya mams. Lakukan lagi hal yang sama sampai si ikan masnya ini terbungkus semua. Selanjutnya ini akan kita kukus ke dalam kukusan yang sudah kita panaskan sebelumnya ya mams. Ini kita kukus pepes ikan masnya selama 25 menit atau sampai matang. Nah setelah 25 menit kita kukus, ini ikan masnya udah matang ya man, bisa langsung dikeluarkan dari kukusannya. Dan alhamdulillah pepes ikan masnya udah jadi ya mams, aroma bungkus daunnya wangi sekali. Nah ini aku ambil 1 bungkus. Kita bisa lihat isinya. Dan ini dia mams, ini ikan masnya menggoda sekali. Oke mams dan teman-teman semuanya, sekian dulu video dari saya. Selamat mencoba di rumah.
Resep ketiga, pepes jamur. Di sini saya sudah siapkan sekitar 200 gram jamur tiram. Lalu ini akan saya suwir-suwir jamurnya seperti ini. Kemudian setelah disuwir, ini kita akan cuci bersih ya mams. Nah, setelah dicuci bersih, kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, siapkan 1 batang daun bawang dan iris atau potong-potong seperti ini ya mams. Kemudian ada 2 buah cabai besar, kita iris serong seperti ini juga ya mams. Teman-teman kalau misalkan pengen pedas bisa ditambahkan juga dengan cabai rawit. Selanjutnya kalau sudah ini kita sisihkan dulu. Berikutnya kita siapkan untuk bumbu halusnya, saya pakai 3 buah cabai keriting, 3 buah bawang merah, 2 buah bawang putih, dan 1 ruas kunyit. Kemudian bumbu ini kita akan haluskan ya mams. Mau dihaluskan pakai ulekan kayak gini atau mau pakai chopper juga bisa ya mams. Lalu ini saya tambahkan kemiri, ulek lagi sampai bumbunya benar-benar halus. Kalau sudah, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, panaskan sedikit minyak untuk menumis bumbunya. Setelah panas, masukkan bumbu halus, tumis sampai si bumbunya ini harum ya mams, sampai benar-benar hilang bau langu dari si bumbunya. Lalu tambahkan potongan cabai merah, aduk kembali hingga layu dan merata dengan bumbunya. Selanjutnya masukkan jamur tiram yang sudah dicuci bersih. Aduk kembali supaya tercampur merata dengan bumbu ya mams. Kemudian tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, aduk lagi. Dan yang terakhir tambahkan potongan daun bawang. Aduk kembali supaya tercampur merata dan ini kita masak sampai layu aja ya mams. Nah ini udah matang ya mams, kita bisa langsung angkat aja. Pindahkan ke dalam mangkuk. Kemudian tambahkan dengan 1 butir telur, aduk-aduk supaya tercampur. Nah ini udah siap untuk dibungkus ya mams. Selanjutnya siapkan 1 lembar daun pisang yang sudah dilap bersih untuk membungkusnya. Lalu ambil 1 sendok tumis jamur tiramnya, kemudian letakkan di atas daun. Lalu kita bungkus dan gulung seperti ini. Sematkan tusuk gigi ke bagian sisi dan kanan kirinya. Lalu ini bagian sisi kiri dan kanannya akan saya potong supaya bungkusnya terlihat rapi. Hasilnya seperti ini ya mams. Lakukan lagi sampai si pepes jamur tiramnya ini habis ya mams. Selanjutnya saya sudah panaskan teflon untuk memanggangnya. Langsung aja kita tata seperti ini di atas teflon. Nah ini kita akan panggang sampai si bungkus daunnya berubah warna atau kering gitu ya, atau bagian bawahnya itu agak gosong. Nah ini akan saya balik pepes jamurnya, panggang lagi sebentar sampai bungkus daunnya juga kering. Nah ini udah cukup ya mams, kita angkat dari teflonnya. Dan alhamdulillah ini dia pepes jamur tiramnya sudah matang ya mams. Kita langsung cobain aja. Ini saya kupas dulu bungkusnya ya mams. Nah ini penampilan dari si pepes jamur tiramnya ya mams. Pepes jamur tiram ini teksturnya lembut, kenyal, gurih ya mams. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Resep keempat, pepes tahu daun kemangi. Untuk bahan-bahannya, di sini ada 400 gram tahu, 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 buah cabai, 1 ruas kunyit, dan 4 buah kemiri. Ada gula, garam, dan penyedap rasa. 3 buah batang serai, 1 buah tomat, dan 3 lembar daun salam. Di sini ada daun kemangi secukupnya ya teman-teman. Lalu ada daun pisang serta tusuk lidinya untuk membungkus. Untuk bumbu halusnya kita potong-potong terlebih dahulu agar mudah saat dihaluskan. Kemudian kita haluskan bumbunya, bawang merah, cabai merah, bawang putih, dan kunyit. Dan yang terakhir kemudian tambahkan kemiri. Oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan cobek untuk menghaluskannya. Jika kalian pakai blender juga tidak apa-apa ya. Jika sudah halus, kita sisihkan dulu sebentar. Kemudian kita haluskan tahunya. Gak perlu sampai hancur banget ya teman-teman, cukup sampai merata saja. Kemudian kita ambil 1 buah tomat, lalu kita potong-potong. Untuk batang serainya kita geprek terlebih dahulu, lalu kita potong-potong kembali. Selanjutnya kita pindahkan tahu ke wadah yang lebih besar. Lalu masukkan bumbu halus, daun salam, batang serai, potongan tomat, dan juga daun kemangi. Aduk-aduk sampai merata. Lalu kita tambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa. Aduk kembali sampai benar-benar tercampur. Dan jangan lupa cek rasa ya teman-teman. Setelah itu kita ambil daun pisang yang sudah dibersihkan sebelumnya. Lalu ambil tahu secukupnya, kira-kira sekitar 3-4 sendok makan. Kemudian kita bungkus dengan daun pisang. Dan kita tutup dengan menggunakan tusuk lidi. Lakukan sampai adonan habis ya teman-teman. Setelah semuanya sudah terbungkus dengan daun pisang, gunting bagian kiri dan kanan agar terlihat lebih rapi. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Kita kukus selama 20 menit atau sampai matang ya teman-teman. Jika sudah matang, angkat dan tiriskan. Ini dia, pepes tahu dan kemangi sudah matang. Rasanya enak loh teman-teman, apalagi disantap dengan nasi hangat. Cara membuatnya juga sangat mudah sekali ya teman-teman. Kalian bisa mencobanya di rumah. Semoga resep pepes tahu dan kemangi ini bisa menambah referensi dalam menu makanan keluarga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa jika kalian suka, like dan subscribe channel Dapur Ayah Dafa dengan klik gambar loncengnya. Dan sampai ketemu dengan video berikutnya. Terima kasih.